Kali ini kita akan ngebahas satu topik yang cocok banget kayaknya buat kita semua, yaitu realita versus ekspektasi. Dengan narasumber yang nggak lain nggak bukan, kita semua udah kenal, the one and only Om JT, Jeremy Thomas. Apa kabar Om? Duo Jeremy. Duo Jeremy, Jeremy Junior, Jeremy Senior. Mantap. Apa kabar Om JT? Baik. Sehat ya? Sehat. Jadi sebelum kita mulai podcast ini kita tuh abis selesai lari. Ya. Kita tuh abis selesai lari 6 kilo tadi, fun run sama Om JT ya. Yes. Jam 5 Easy pagi, run, ya? easy run. Jam 5 pagi gue udah dijemput guys. Dijemput untuk ke Cilak Sudirman dan kita lari 6 kilo. Gokil sih Om. Lumayan. Rahasianya apa Om? Di usia yang udah menginjak 50 tahun, tapi masih tetap sehat. 55. 55. Rahasianya Om. seperti yang Jeremy lakukan sekarang. Dari muda. Wah, dari muda. Jadi olahraga, jaga, jadikan itu kebiasaan. Ya udah bonusnya seperti ini. Keren. Tapi konsistensi harus ya Om ya berarti ya? Konsistensi itu nomor satu. Nomor Nomor satu. satu. Oke, Karena menurut saya konsistensi itu yang memberikan hasil yang tanpa kita sadari adalah konsistensi kita. Tergantung tujuannya mau apa dulu. Tapi kalau tujuannya adalah kita ingin bugar, segar, ya lakukan secara moderat aja. Oke. Secara moderat, tapi kalau dalam jangka waktu yang lama sama kayak orang belajar. Oke. Kita nggak harus jadi jenius, tapi kita tekun aja. Ya kita bisa jadi pintar gitu. Keren. Om, pengen nanya sedikit nih. Ya. Sesuai dengan topik kita ya. Ya. Realita versus ekspektasi. Apa Ya. sih kalau di sudut pandang Om JT tentang realita versus ekspektasi Om? Gini. Ekspektasi itu, setiap orang kan punya ekspektasi, pasti ekspektasinya setinggi mungkin atau dalam batas-batas tertentu yang mereka inginkan. Oke. Ekspektasi gue begini. Tapi menapakkan kaki di realitas kehidupan itu juga, jadi gini, ekspektasi itu boleh kita mempunyai suatu takaran. Ini kalau menurut saya pribadi. Iya. Punya takaran, punya standar, karena ekspektasi orang beda-beda. Betul. Oke? Tapi boleh-boleh aja. Ekspektasi itu kan sebenarnya kalau menurut saya itu lebih ke bagaimana kita memotivasi diri kita. Benar. Saya punya ekspektasi atau misalnya saya ingin di usia saya sampai di atas 60, 65 kalau bisa ekspektasi saya dalam kehidupan adalah saya bugar, segar. Boleh dong. Oke, boleh. Realitasnya itu menjadi tanggung jawab saya. Saya kerjakan apa tidak. Keren. Realitas sama ekspektasi itu bisa, kadang-kadang realitas itu bisa melebihi ekspektasi, bisa sama, bisa di bawahnya. Tapi nggak apa-apa. Itu menurut saya adalah parameter aja. Oke. Parameter dalam kita berpikir. Karena ingat loh, ekspektasi itu bisa berubah setiap waktu tergantung kamu. Dengan saya lari dengan Jeremia, mungkin yang biasanya saya 10 kilo cukup, melihat kamu ekspektasi saya bisa bertambah. Oke. Ya dong? Ya paham. Self-motivate. Iya, paham. Mungkin kamu kalau lari sama saya atau kamu lari sama saya, cara ekspektasi kamu berubah lagi. Gua nggak harus speed, gua nggak harus pace 5, tapi gua ingin seperti Om Jeremy di umurnya. Iya. Jadi itu semuanya, nah those kind of things yang kita harus customize buat diri kita. Wah, keren. Tapi Om JT itu kan terkenal banget, kalau untuk generasi saya ya Om ya, itu terkenal banget Om JT itu kan di dunia entertainment tuh kan Om. Iya. Nah sekarang kan kalau saya lihat kan Om JT kan lagi transisi ke dunia entrepreneur. Iya. Saya lihat Om JT ada usaha sigar ya, terus baru launching parfum sama Warm and Greatness kan, yang sukses banget itu Om. Betul. Nah, kapan sih Om kepikiran untuk mempunyai transisi dari dunia entertainment ke dunia entrepreneur? Dan ekspektasi Ya. Om tuh apa sebenarnya? Sebenarnya gini, saya itu dari umur 40 awal atau 39 awal itu udah shifting sebagian energi saya itu ke entrepreneurship. Jadi saya mulai dengan PH waktu itu. Oke. Masih ada sampai sekarang. Berarti belum terlambat Om ya, dari umur 40 juga ya? Iya, jadi pada saat saya ngerasa, pada saat saya dari tahun 92 berakting, pada saat umur-umur tertentu, bahkan saya sempat sekolah lagi. Oke. Tahun 2009 tuh waktu umur saya berapa tuh ya, 2009 tuh berarti saya 39. Oke. Saya sekolah lagi, ambil master. Wow. Lalu saya sempat buka PH, sampai sekarang PH-nya masih ada. Oke, masih jalan? Lalu saya mulai mendiversifikasi beberapa nilai.
Nilai artinya saya ngerasa begini, seperti Jeremia lah sekarang. Kita kan orang yang di industri performa. Benar, benar. Performa kita tuh bisa kita bawa ke dua hal. Kita bawa menggunakan energi kita sendiri, atau performa kita translate ke produk. Betul. Nah, ini yang saya lakukan sekarang. Kenapa saya banyak ke retail sama Senplus Iya, atau sama Sigar atau ada beberapa produk yang iya, kami iya. susun. Karena menurut saya energi performa saya tuh lebih bagus saya campaign, saya Transfer bawa ke produk ya? ke produk. Oke, oke, oke. Sesuai nggak tapi dengan ekspektasi Om JT? eh so far so good. Realitanya tuh? Ya, so far so good. Cuman eh ya saya masih percaya bahwa no pain no gain. Betul. Oh, Ya, no saya pain, no nggak gain. percaya instant noodle. Oke, Saya nggak percaya kesuksesan yang euforiatik. oke, Yang euforiatik tuh yang kapan kerjanya tiba-tiba berhasil. oke, Mungkin banyak orang yang beruntung, tapi kalau saya nganggap saya nggak akan beruntung kalau tidak oke. kerja. Mungkin darah saya memang darah harus bekerja, karena saya believe, saya lihat semua rekod orang-orang sukses di dunia ini, ya mereka bekerja dulu. Benar, Dalam bekerja saja yang, ginilah Jeremy, kita bekerja yang baik aja, ekspektasi kita, realitanya kadang-kadang belum tentu sesuai ekspektasi kita. benar, benar. Ini bekerja dengan baik ya. Benar, benar, benar. Apalagi kalau kita tidak bekerja dan maunya enak, mengharapkan luck hanya bisa mungkin sekali. Benar. Kamu nggak bisa luck kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, I don't think so gitu loh. Jadi Setuju. kerja, cintai pekerjaan. Saya rasa pada saat kita mencintai pekerjaan kita menikmatinya dalam menit per menit Benar, atau benar. jam per jam, itu akan membuahkan hasil yang baik. Itu di Warm Greatness kemarin, I believe so. Karena saya sama Jeff selalu bilang, Jeff, kerja keras nggak bohong ya. Dari bulan apa tuh ya, Desember kita maraton, Iya, iya, iya. launching, dan Hasilnya pada memuaskan. saatnya mereka mengatakan bahwa, oh iya memang setelah kita lihat kampanye berhasil, penjualannya cukup baik, ya bagi saya happy. Benar banget. Tapi pertanyaan Jeremy tadi, apakah sesuai dengan ekspektasi saya? Sekarang iya, tapi ekspektasi bisa berubah. Betul, 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 betul. Tuh guys, denger ya. Jadi memang kerja keras itu tidak pernah mengkhianati hasil. Gue juga sadar kok, gue lahir cuman ganteng bukan kaya. Jadi gue harus kerja keras. Terus tantangan terbesarnya apa nih Om? Transisinya itu tantangan terbesarnya buat Om JT apa? Dari entertainment ke entrepreneur yang bener-bener menjadi tantangan buat Om Jangan JT. pernah mendengarkan advice jangan pernah mendengarkan advice orang yang mendegradasi dirimu. Wah, nice, dalam. Orang yang bilang, oh jangan gini, atau orang sengaja ingin menjatuhkan kamu dengan merusak mental kamu, jangan. Wih, deep, 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 Jadi deep, banyak deep. orang kadang mereka baik sama kamu, tapi kamu dijatuhin terus mentalnya, kamu nggak dikasih kesempatan, kamu nggak dibesarkan, kamu nggak di-empower, dan itu banyak. Oke, oke, oke. Di dunia sekarang tuh banyak sekali orang yang mungkin Persaingan ya Om? tetap tertawa, bukan persaingan, memang dia nggak pingin aja ngelihat ada suatu potensi yang besar. Oke, 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 Jadi oke, oke. dengarin diri kamu sendiri, percaya dengan diri kamu sendiri. Kita lahir bukan sebagai manusia yang sempurna, tapi ketekunan, kecintaan kamu terhadap apa yang kamu lakukan, seperti yang Jeremy lakukan Iya, iya, sekarang, iya. konsisten berolahraga. Karena orang yang olahraga itu, orang yang bangun pagi itu namanya disiplin. Disiplin. Kalau kamu udah disiplin dengan diri kamu sendiri, orang akan melihat ada satu nilai. Benar, benar, Berarti benar. kalau kamu melakukan sesuatu, apakah nanti bisnis, entrepreneurship, udah pasti kamu bisa mentransfer nilai disiplin kamu terhadap apa yang kamu kerjakan. Benar, benar, benar. Jadi stay dengan situ, teruskan. Kadang kita diganggu oleh diri kita sendiri. Kita diganggu oleh ketidaknyamanan oleh kita diri sendiri, tapi itu bagian dari hidup. Jadi kita dikasih Tuhan itu panca indera. Kadang kita sedih, kadang kita senang, kadang kita capek, kadang kita lelah. That's part of the life. Nice, nice. Kalau dari ini Om, penasaran kalau dari segi mindset Om, ada nggak yang beda dari entertainment ke entrepreneur? Ada ya? Ada, Dari segi sangat mindset. beda sekali. Saya kalau di sebagai entertainer, effort saya sebagai entertainer, kamu hanya perlu melakukan tugas kamu sebagai seorang performa yang baik dan disiplin, selesai. Mantap. Kamu tidak perlu bertanggung jawab terhadap apakah result dari hasil tersebut. Gini, sebagai seorang performa yang di-hire atau dibayar, kamu hanya cukup disiplin dengan pekerjaan kamu, Oke, oke. menjaga performa kamu sebaik mungkin, tapi tanggung jawab keberhasilan dari suatu venture tersebut menjadi orang-orang yang lain. Iya, 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 iya. Itu kamu, Jeremy, di-hire suatu brand, disuruh campaign, kamu kan nggak harus bertanggung jawab
bahwa campaign itu akan menghasilkan sales 30 kali lipat. Betul. Tapi pada saat kita menjadi entrepreneur, kamu ikut bertanggung jawab terhadap secara holistik. Oke, keseluruhan. Jawab secara holistik itu artinya pada saat kamu terlibat dalam suatu project dan venture, ya kamu harus melihat bahwa ini adalah produk saya, ini adalah produk partnership saya harus ikut bertanggung jawab bukan hanya di performanya, tapi juga di kesinambungan supaya produk atau produk atau hasil tersebut bisa berkesinambungan. Oke. Karena pada saat itu berkesinambungan itu akan menjadi suatu aset buat kamu. Nice. Kan mungkin capeknya setahun 2 tahun, setelah itu dia akan autopilot. Iya, autopilot, benar. Oke, mungkin yang terakhir nih Om JT, kalau ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang Om JT mau sampaikan? Mungkin mereka semua yang hilang arah, lagi mencari suatu tujuan atau gimana? Om JT punya pesan nggak buat Saya orang-orang itu? percaya orang yang lahir itu punya uniqueness. Oke. Kadang kita diganggu oleh orang di atas, di bawah, di kanan, di kiri, sehingga kita lupa diri kita siapa. Oke. Pada saat kita lupa diri kita siapa, sama seperti tubuh tanpa aura atau tanpa sukma. Oh, nah, Tubuh tanpa aura, tanpa sukma itu ya kita kosong, kosong. basically. Itu yang harus kita reassemble lagi. Makanya ada istilahnya retreat, ada istilahnya kita istirahat, ada istilahnya kita berdoa kepada Tuhan mau sependek apapun. Betul. Itu kita harus mereassemble diri kita, mengingat kembali esensi kenapa sih gua lahir, bagaimana. Nah, kenapa? Karena saya lihat banyak orang sekali yang lepas dari sukmanya. Iya. Jadi sibuk, tapi istilahnya saya bilang tua di jalan. Oke. Sibuk nggak tentu arah, tua di jalan, karena yang kita nggak punya pilihan di hidup ini cuma waktu. Oke. Kamu bisnis sukses bisa gagal, bisa berhasil, kamu bisa ngulangin lagi. Betul. Tapi waktu kamu nggak nggak bisa diulang. ngulangin. Betul. Tubuh yang dititipkan Tuhan ini ya wajib kamu jaga. Mantap Ya dong? banget. Siap. Thank you so much Sama-sama. Om JT. Makasih banget buat waktunya. Sip. Thank you so much. Terima kasih banget buat pencerahannya Om JT. Gokil banget. Bukan cuma kalian yang terinspirasi, gue juga ikutan terinspirasi. Oke guys, see you.